Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya ganti yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi statis tak tentu ya. Yang sebelumnya kita bahas itu adalah model struktur yang statis tertentu ya. Statis tertentu itu modelnya hanya ada dua model, yaitu sepasang tumpuan sendi dan roll, baik itu balok maupun portal ya, atau satu tumpuan aja jepit dan ujung lainnya bebas. Itu adalah statis tertentu ya. Nah, di luar itu kalau ada tumpuan yang lebih banyak, misalnya sendi-sendi atau jepit dengan sendi atau jepit dengan roll atau jepit dengan jepit ya, itu udah jadi statis tak tentu. Jadi tentunya statis tak tentu itu yang jumlah reaksinya lebih dari 3 ya. Nah, nanti yang jumlah reaksinya 3, katakanlah misalnya ada balok dengan tumpuan sendi-sendi. Berarti jumlah reaksinya kan ada 4. Ya. Berarti kelebihan 1 kan. Nah, yang kelebihan itu nanti kita kita anggap dia sebagai reaksi redundant. Nah, kelebihannya itu yang mana yang dipakai kelebihan? Nah, tentunya struktur statis tertentu tadi harus kita rubah dulu menjadi struktur statis tertentu. Jadi misalnya ada balok dengan tumpuan sendi-sendi, dia kan menjadi statis tertentu karena reaksinya ada 4. Ya. Nah, itu kita rubah dulu menjadi balok statis tertentu, misalnya jadi sendi sama roll. Berarti tumpuan yang satunya lagi, yang tadinya sendi, berubah jadi roll kan. Berarti ada yang hilang kan dari reaksi yang awal, kita rubah menjadi statis tertentu, ada yang hilang. Nah, yang hilang reaksi apa? Kalau misalnya sendi dirubah menjadi roll, yang hilang reaksi? Horizontal. Iya, reaksi horizontal. Nah, reaksi horizontal itu yang kita bilang dia sebagai redundant. Ya. Nah, sekarang merubahnya itu hanya bisa ke model tumpuan yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya sendi, misalnya dirubah ke roll atau ke bebas. Kalau ke roll berarti yang hilang redundant-nya adalah reaksi horizontal. Kalau kita rubah menjadi bebas, berarti dua-duanya jadi redundant, yaitu vertikal sama horizontal. Nah, kalau tumpuannya jepit, berarti dia bisa dirubah menjadi sendi atau roll atau bebas. Ya. Berarti redundant-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3 kalau dia hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan redundant. Ya. Nah, kenapa kita rubah jadi statis tertentu? Karena yang kita bisa mengerjakan yang statis tertentu. Kalau statis tak tentu, jumlah reaksinya lebih, sedangkan keseimbangan statika kita hanya 3, maka kita nggak bisa selesaikan. Kalau ada bilangan yang tidak diketahui 4, tapi persamaannya hanya ada 3, maka kita nggak bisa ngitung, butuh satu persamaan lagi. Nah, satu persamaannya lagi itu dengan cara kita merubah menjadi statis tertentu, sehingga ada reaksi yang hilang kan. Nah, reaksi yang hilang itu nanti akan menimbulkan deformasi. Jadi kalau misalnya sendi, ini ke bawah ya. Ke bawah. Nah, kalau misalnya dia sendi, ini jepit misalnya. Nah, ini yang paling tinggi kita ngerti. Jepit hanya bisa dirubah jadi sendi, roll, atau bebas. Kalau kita rubah jadi sendi, berarti yang hilang adalah reaksi momen. Nah, kalau reaksi momen ini jadi redundant, maka deformasi yang timbul apa kalau redundantnya momen? Kita lihat dari sini, kalau di sini bentuk deformasinya ini kan tetap lurus ya.
dilurus dulu terus baru melengkung gini ya. Berarti di sini kan semua deformasinya 0, baik rotasi, delta horizontal maupun delta vertikal. Tapi kalau kita rubah jadi sendi, ini jadi nanti jadi melengkung ini kan. Ya. Jadi ada rotasi. Maka kalau redundannya momen, deformasi yang muncul jadi ada rotasi, jadi nggak 0. Ya, kalau yang semula kan 0. Nah, nanti deformasi yang timbul akibat redundant ini yang kita cari, ya. Maka nanti jadi persamaan tambahan. Setelah kita dapatkan deformasi akibat redundant, deformasinya sebetulnya bukan akibat redundant ya, tapi akibat beban luar dulu. Jadi deformasi akibat beban luar, kan kalau ini kita rubah dia jadi sendi, otomatis sudah ada rotasi. Ya. Kemudian deformasi yang berikutnya adalah kita berikan beban redundannya ini. Jadi redundant ini nanti dijadikan sebagai beban. Tapi beban yang kita tidak tahu nilainya berapa. Nilainya adalah MA. MA ini nanti jadi variabel. Dengan kita berikan beban MA, nanti akan ada rotasi juga di sini. Jadi rotasi di A nanti ada 2, satu rotasi akibat beban luar, satunya adalah rotasi akibat beban redundant. Di mana rotasi yang pertama dengan rotasi yang kedua itu harus nilainya harus sama tapi berlawanan, atau kalau kita jumlah dia harus 0 karena dia aslinya kan 0. Nah, itulah yang jadi persamaan tambahan, namanya persamaan geometri. Kalau redundantnya cuma 1, berarti persamaan geometrinya 1. Kalau tadi reaksinya ada 3, kalau ada redundant 1, berarti dia reaksinya kan ada 4. Nah, kita punya persamaan keseimbangan statika 3, ditambah lagi 1 persamaan geometri. Maka kita bisa selesaikan semua reaksinya. Nah, prinsipnya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami logika logika dasar teorinya konsisten deformasi ya. Berarti setiap kali kita harus menghitung deformasi. Semakin banyak redundantnya, ya kita akan hitung sebanyak jumlah redundantnya kali 2. Kalau redundantnya 1, kita menghitung nilai deformasi 1. Tapi untuk 2 kondisi kan, 1 akibat beban luar, 1 akibat beban redundant. Kalau redundantnya 2, berarti kita menghitung deformasi ada 2 kali 2, 4. Kalau redundantnya 3, kita akan menghitung deformasi 3 kali 2, dan seterusnya. Semakin banyak redundantnya, ya jadi semakin sulit. Kuncinya seperti itu. Ya. Ini kalau jepit ke sendi. Tapi kalau dia dirubah jepit ke roll, berarti redundantnya ada 2, horizontal dan momen. Kalau momen tadi deformasinya rotasi, kalau reaksi horizontal, deformasinya delta horizontal. Jadi yang harus dicari 2, delta horizontal dan rotasi. Ya. Nanti berarti persamaan geometrinya juga 2. Ya. Kalau kita rubah jadi bebas, berarti ada 3. Ada delta vertikal, ada delta horizontal, ada rotasi. Ya, berarti redundantnya 3. Ya. Kalau sendi, kita rubah jadi roll, yang hilang reaksi horizontal. Berarti redundantnya yang horizontal. Ya. Kalau roll, roll bisanya dirubah hanya ke bebas. Ini satu lagi pilihan ya, sendi ke bebas. Cuman ini nggak ibu gambar. Kalau sendi sama bebas berarti 2 redundant. Ya. Tapi kalau roll hanya bisa dirubah ke bebas. Redundantnya berarti delta vertikal. Paham ya untuk cari redundant? Anda nggak boleh merubah ke yang lebih tinggi ya. Misalnya roll terus dirubah jadi sendi, nggak bisa. Ya malah susah nanti, malah lebih banyak.
Paham sampai sini pola pikirnya dulu? Karena nanti satu anak ngerjainnya bisa, misalnya satu soal bisa dikerjakan dengan berbagai cara tergantung si anak mau menentukan redundannya yang mana. Gitu. Karena ketika misalnya ada model struktur reaksinya ada 4, berarti ada 4 versi gitu. Bisa si A milih redundannya VA, mungkin si B milih redundannya yang HA, mungkin yang C milih redundannya yang VB gitu ya, atau yang satunya lagi bisa milih HB. Jadi bisa ada 4 versi. Paham ya? Tergantung yang mana yang mudah ngitungnya. Gitu. Jadi berarti nggak semua harus dicari ya Bu, salah satunya yang enggak salah satu. Kalau dia misalnya tumpuannya sendi-sendi kan berarti ada 4 reaksi. 4 reaksi itu ada VA, HA, VB, HB. Nah, terserah Anda mau menganggap redundannya yang mana. Kalau Anda mau menganggap redundannya HB, misalnya, berarti merubahnya jadi sendi roll. Ya. Terus tapi kalau Anda ngerubahnya redundannya yang V, berarti sendi roll juga, tapi rollnya jadi harus ke samping gitu. Karena supaya muncul reaksi yang ke sini aja yang kita cari, yang reaksi sini ada jawabannya. Ya. Nah, itu menentukan redundannya ya. Sekarang mungkin untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Ini udah susah nih, ini 2 nih langsung ya. Tapi sebetulnya dari beberapa soal yang kita berikan pada prinsipnya, di sini kita hanya memberikan soal dalam arah vertikal, arah horizontalnya tidak ada. Jadi ketika beban horizontal tidak ada, berarti reaksi horizontal kan nggak ada. Ya. Jadi kalau reaksi horizontal nggak ada, berarti langsung ketemu. Jadi seperti ini kan jepit reaksinya berapa? Ada 3 kan? Ada VA, ada HA, ini ada VA ya, kemudian ada HA, terus ada MA, ya. Terus di sini ada VB, sini ada HB kan. Ini ada HB. Tapi karena nggak ada beban horizontal, ini udah pasti HB-nya 0 kan. Ya. Ini H-nya juga 0. Jadi sebetulnya tinggal 3 reaksinya. VA, MA, sama VB. Tapi bukan berarti tinggal 3 tadi itu dia tetap statis tertentu. Enggak. Ya. Tetap dia statis tak tentu. Karena di sini tetap harus ada redundant 1 yang kita cari. Redundannya jadi 1 bukan 2 karena hanya udah langsung ketemu. Paham ya? Jadi kalau beban nggak ada beban horizontal, ini udah pasti 0, kecuali portal ya. Kalau dia portal, walaupun nggak ada beban horizontal, reaksi horizontalnya bisa muncul, ya, karena dia punya jarak. Jadi ini kalau misalnya portal ya, ini sendi, ini jepit. Katakanlah bebannya cuma vertikal aja sih. Ini nggak ada beban horizontal kan. Tapi ini bukan berarti terus ini 0 reaksinya nanti. Ini reaksi HB-nya sama reaksi HA-nya nggak 0. Karena dia punya jarak, ada lengan nih, ini juga punya jarak. Tapi kalau balok, ketika nggak ada beban horizontal, udah pasti 0 dia. Ya, karena sigma horizontal sama dengan 0-nya, ya nanti otomatis 0, nggak akan menimbulkan momen. Pengaruh reaksi ini ke sini, nggak akan ada momen. Paham ya kira-kira ya? Jadi kalau yang seperti ini sebetulnya redundannya kan 2 nih. Ya. Karena 3 tambah 2, 5. Ya. Kita punya keseimbangan statika 3. Jadi redundannya harusnya 2. Tapi karena HB-nya itu udah pasti 0, ya jadi nggak usah dicari, redundannya cukup 1. Paham di sini kira-kira? Ya, Bu. Oh, ini kenapa
ininya nggak bisa lagi ya. Padahal kayaknya sih Ibu pilihnya yang requirement tadi. Nanti berarti kalau putus nyambung lagi ya. Iya, Bu. Kayaknya sih harus disetting dari awal. Udah terlanjur masuknya. Nanti pada saat join lagi mungkin Ibu atur dulu supaya nggak putus 2 kali. Paham sampai di sini untuk cari redundant ya. Jadi kalau soal jepit sendi berarti dengan prinsip HB-nya udah pasti 0, kita bisa menganggap redundant-nya hanya VB ya. Jadi berarti seperti ini gambarannya. Jepit sendi, sendinya ini kita buat jadi bebas. Berarti redundant-nya VB. Kalau redundant-nya VB, berarti deformasi yang muncul adalah delta vertikal di B. Ya. Dengan kita rubah dia jepit bebas, di sini jadi turun. Ada delta VB kan, akibat beban P ini ya. Kemudian kondisi yang kedua, redundant yang kita hilangkan tadi, ini kan sebetulnya ada redundant-nya VB. Nah, ini kita berikan di sini beban VB-nya. Ya. Kita berikan ke atas boleh, kalau bisa sih searah sumbu yang positifnya, ya, arah sumbu positif kan ke atas. Berarti kita berikan ke atas, nanti dia kalau ketemu hasilnya positif ya berarti ke atas. Secara logika sih ini pasti ke atas, ya. Ini sengaja digambarkan ini supaya bisa terlihat secara geometrinya. Dengan kita berikan VB berarti ini ada deformasi ke atas kan, ya. Ini ada nilai delta VB. Tapi nilai delta VB ini mengandung nilai VB yang belum tahu nilainya. Jadi misalnya ini kalau nanti dihitung akan ketemu persamaan karena VB-nya nggak tahu, kita bisa ganti VB-nya dengan angka 1. Sehingga ini ketemu nilai satuan kan nanti ya. Nilai satuan nanti ini baru dikalikan dengan VB. Nah ini bisa dibuat seperti ini. Kalau pakai VB kan nanti nggak tahu angka VB-nya berapa gitu ya. Jadi kita anggap aja 1, sehingga nanti ini ketemu nilai delta VB berapa ya. Misalnya ketemu A per EI. Ya. Semua kan nilainya dalam EI ya. Nah, ini nilai ini dikalikan VB nantinya. Ya. Nah, kalau ini bisa langsung ketemu angkanya. Misalnya katakanlah delta VB ini ketemu nilainya B per EI. Yang ini ketemu minus. Ya. Ini minus, ini plus. Ya. Nah, sebetulnya ada redundant lagi HB kan, tapi karena ini otomatis 0, ya. Berarti dari sini HB-nya kan 0 ya. Jadi ini sebetulnya nggak masuk. Ini cuma untuk memperlihatkan secara utuhnya aja. Ya. Nah, kalau udah nanti muncul persamaan jadinya ya. Ini ditambah ini harus 0. Delta VB ini misalnya nilainya min, ini minus B per EI ditambah A per EI kali VB. Ya. Terus yang ini sih pasti 0 nih temunya. Ya. Ini 0, 0, sehingga tinggal nilai VB aja. Maka VB-nya bisa ketemu. Ini kalau misalnya bebannya ada horizontal, nanti HB-nya ada nilainya. Ya. Karena ini enggak nah dia ketemunya. Ya. Nah ini kan masih teori nih nggak ada angka ya. Jadi ini ada catatannya di sini karena beban yang ada hanya dalam arah vertikal, reaksi horizontal 0 berarti jumlah redundannya cukup yang VB. Ini masih modelnya aja ya, belum masuk ke angka. Tapi secara gambaran paham ya maksudnya gimana cara nyarinya? Halo, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah, Bu. Ya. Bisa, ya. Berarti sekarang nanti tinggal kuncinya gimana cara nyari
bentuknya tadi, mau pakai unit load atau mau pakai momen area. Kalau ini jepit bebas berarti bisa pakai momen area, ya. Nah, atau pilihan lain kalau ini tadi kan yang pilihan pertama nih, pakainya jepit bebas, ya. Tapi kalau yang pilihan lain misalnya justru jepitnya dirubah jadi roll, ya. Kalau jadi roll berarti redundannya dua, ada horizontal dan momen. Tapi horizontalnya sebetulnya sudah pasti nol, ya. Jadi redundannya MA aja nih kuncinya. Nah, kalau redundannya MA, kita nggak nyari delta vertikal, tapi yang kita cari momen, ya. Karena dari bentuk deformasi harusnya seperti ini, begitu kita rubah jadi roll, di sini dia jadi ada rotasi. Akibat beban kita hitung nilai rotasinya, nilainya langsung ketemu angka nih, ya. Terus yang kedua, akibat redundant, di sini momennya kita berikan arah negatif. Maksudnya supaya berlawanan sama arah ini, ya. Jadi rotasinya akan ketemu ke atas nih. Jadi nilai momennya negatif. Nggak masalah sih sebetulnya ngasih redundannya, asal kalian paham aja prinsipnya gimana. Kalau nanti ini momennya negatif, ini berarti ketemunya arah ke atas. Ini berarti nilainya. Kalau rotasi itu kalau ke bawah negatif, ya. Ini ketemunya negatif, ini ketemunya positif. Positif dikalikan dengan MA. Nanti nilai MA-nya ketemu. Sekarang Anda lebih susah mana kalau mengerjakan ini sendiri, berarti ini pakai metode yang kedua, yaitu conjugate beam. Ya. Berarti kita gambar bidang momennya, ya. Ini di tengah kan, bisa pakai luas momen juga, ya. Tapi pakai prinsip penggambaran. Delta rotasi A berarti sama dengan rotasi AC, ya, setengah, ya, bukan rotasi AB. Nah, kalau di sini kan beda, ya. Nah, prinsipnya itu pakai teori yang kemarin. Tinggal yang mana, mau model yang atas atau yang bawah, itu kalian susahnya. Jadi bisa ada dua anak. Kalau misalnya kita belajar enakan pakai model sendiri-sendiri gitu. Ya udah saya pakai model ini, temennya ngerjain pakai model ini. Ketika jawabannya sama, nanti reaksi-reaksinya sama, berarti dua-duanya benar, ya. Nah kalau beda, nah itu kalau dua-duanya beda, ya nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, atau bisa dua-duanya salah, gitu ya. Tapi ketika sama, nah itu udah jadi pembelajaran, lebih mudah yang mana. Paham ya? Nah sekarang kalau misalnya 3 tumpuan seperti ini, sendi, roll, roll, ya, berarti redundannya berapa ini? Berapa redundannya? Berapa redundannya? Ada reaksinya 4 kan? 1 berarti ya. Nah sekarang yang mau dianggap redundant yang mana? Ini ada VA, ada HA. HA sih otomatis 0, ya. Ada VA, ada VB, ada VC. Nah dari 3 tadi, mana yang mau dianggap redundant? Mau VB atau VC atau VA? Gampangan mana biasanya? Lebih gampang mana? Jadi nyari redundantnya juga usahakan yang lebih mudah, ya. Lebih enak mana? Yang C. Yang C. Kalau yang C berarti jadi seperti ini. Kalau ini VC memang, ini redundannya yang dipakai VC. Jadi balok cantilever, ya. Ini mau nggak mau harus pakai unit load. Satu-satunya metode untuk nyari delta VC ini harus pakai unit load. Nggak bisa pakai momen area, nggak bisa pakai conjugate beam, ya. Nanti salah menurun